A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus mengarahkan kehidupan kita. Ketika kemudian kita lalai, maka Allah akan ingatkan kita dengan berbagai ujian, dengan diluaskan pemahaman kita terhadap ketetapan Allah, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kemudian kita terlalu jauh melangkah dalam kesalahan pun, Allah akan mengembalikan kita. Nah, kita berharap banyak hal yang kita upayakan dalam kehidupan itu akan terus-menerus membangun jalan kemudahan, menjadikan kita selalu menjadi lebih baik untuk hari-hari esok kita. Kenapa? Karena memang proses kehidupan yang diharapkan itu adalah khairul laka minal ula. Ya, jadi hari akhir, hari besok ya itu harus selalu menjadi lebih baik. Nah, untuk itu kemarin kita sudah berbicara tentang banyak hal dalam mengendalikan jiwa. Ini kita berbincang sebagai salah satu bentuk aktivitas praktis ya, yang biasa kita lakukan, bahkan spontanitas dalam kehidupan yang ternyata cukup memberatkan ya, mengurangi, menghalangi ya, bahkan bisa menghapus ya amalan-amalan kita. Kita akan berbincang tentang keluh kesah itu menghentikan rahmat dan menutup jalan keluar dari ujian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup itu memang bagian perjalanan yang panjang. Maka diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh para orang-orang soleh ya, terhadap kedudukan bagaimana lisan kita itu bereaksi ya, untuk Allah tunjukkan kembali kepada kita seberapa kuat proses ya yang kita kendalikan ya dalam kehidupan ini terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Abdullah ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, jalan keluar dan pertolongan berasal dari keimanan dan kelapangan hati. Jadi seberapa kuat kita itu membangun keimanan kita ya, bagaimana kita mengikatkan keyakinan kita kepada amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana kita ibadah, bagaimana kita berzikir ya. Itu menjadi bagian yang menentukan ya, bagaimana kita terikat erat dengan proses menghidupkan keimanan, dan kemudian dengan itu kita bisa melapangkan hati kita, yaitu selalu melatih menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya kita terima ya, apa adanya. Bahwa Allah berikan itu kepada masing-masing dari kita, memang sengaja Allah berikan kepada kita agar dengan itu
kita menjadi lebih bersih, atau kadang menjadi lebih kokoh, atau kadang menjadi lebih mengembang kebaikan-kebaikan kita. Nah, ketika kemudian kita itu selalu bisa meningkatkan keyakinan kita, yaitu keterikatan kita kepada amal-amal yang sudah ditetapkan Allah, kemudian berusaha melapangkan dada, menerima apa adanya, mengolahnya menjadi kebaikan, ya, dan kemudian mengembangkan dengan kemanfaatan yang banyak, maka jalan keluar dan pertolongan itu akan bermunculan, ya. Bahkan Allah berikan banyak jalan sehingga orang itu memang punya banyak cara, ya, punya banyak strategi dalam proses kehidupan, ya, sehingga menjadikan kehidupan itu sangat asik untuk dinikmati, dan setiap ujian dia mendapatkan rumus-rumus yang baru, ya, cara-cara yang baru, bagaimana dia mengurus rumahnya, bagaimana dia mengurus keluarganya, bagaimana memberikan, ya, banyak inspirasi kebaikan kepada orang yang ada di dekatnya, ya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kecemasan dan keluh kesah, ya, berasal dari keraguan dan kesempitan hati, ya. Sebaliknya, ketika kita itu kemudian tidak begitu peduli, ya, pada peningkatan ikatan keimanan kita juga tidak berusaha menahan nafsu kita, tidak berusaha melatih kelapangan dada kita, ya. Nah, kemudian muncul kesempitan hati, ya, maka muncul juga, ya, suasana yang selalu menjadikan kita itu cemas, galau, lalu berkeluh kesah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka dua hal itulah yang penting kemudian kita garis bawahi, karena itu dekat dengan apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena orang membedakan tentang kekhawatiran dan perilaku keluh kesah, ya. Orang khawatir terhadap amal, takut pada adab, itu oleh Allah diganti dengan dorongan-dorongan semangat beramal. Tetapi ketika orang itu banyak berkeluh kesah, ya, banyak berkeluh kesah karena dia galau, dia tidak bisa menerima, ya, maka itu akan menjadi bagian, ya, bagian yang kemudian menutup jalan, ya, sehingga kemudian berkepanjangan. Dan hidup adalah ujian. Kalau dalam bahasa kita kumpulan masalah, ya, maka akan lebih cerdas, ya. Kita akan menjadi mempunyai banyak inspirasi, ya, ketika mau menulis kumpulan soal tentang kehidupan, ya. Bagaimana orang itu punya masalah dan bagaimana dia menyelesaikan, maka kumpulan soal yang akan terus dipergilirkan kepada manusia, akan dipergilirkan dalam masa sejarah-sejarah, itu menjadikan pedoman. Banyak orang yang kemudian akan bisa terinspirasi, bahkan tertuntun, ya, oleh masalah-masalah yang memang oleh Allah diberikan kepada banyak pihak. Jangan dikira kemudian salah satu yang kemudian memberatkan menjadi orang itu berkeluh kesah, itu kan diantaranya dia merasa paling menderita sedunia, seolah-olah masalah itu belum pernah diberikan kepada orang lain. Padahal yang namanya masalah itu oleh Allah dipergilirkan agar kemudian memunculkan solusi-solusi yang beragam, memunculkan solusi-solusi yang semakin baik, memunculkan solusi-solusi yang kreatif, sehingga yang namanya umat manusia itu akan terus berkembang. Bagaimana cara berpikir positifnya di dalam menghadapi masalah, dan punya kesimpulan yang sangat mendasar bahwa masalah lah yang akan menumbuh kembangkan proses kehidupan kita, ya. Maka sekali lagi, hidup adalah ujian, kumpulan masalah, sehingga itu harus dipersiapkan sejak awal, ya. Jangan berharap bahwa kepengen hidup, ya, bahagia selamanya, tidak ada aral merintang, ya, dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang sejak awal salah dalam berpikir, ya. Ketika kemudian kita akan sekolah, misalnya ada anak yang akan sekolah, itu tentu saja dia akan dihadapkan pada masalah-masalah baru.
bagaimana dia punya masalah beradaptasi dengan teman-temannya, bagaimana dia punya masalah pelajaran-pelajaran baru yang harus dipelajarinya, kemudian dikasih PR, kemudian ujian, kemudian meningkat dari kelas 1 ke kelas 2 sampai kemudian kelas 6 ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian yang perlu disiapkan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak masuk akal, tidak seperti diperhitungkan. Banyak sekali anak sekolah itu yang kemudian menghadapi ujian ya, itu kemudian stres, mules sampai kemudian tidak bisa apa-apa, dan tidak sekedar anaknya saja, orang tuanya juga begitu. Nah, itu artinya sejak awal tidak memberikan landasan berpikir yang benar gitu, bahwa hidup itu ya memang kita akan terus berhadapan dengan masalah, karena dengan itulah maka manusia itu akan terus berkembang dan maju proses berpikir dan aktivitasnya ya. Yang pertama, di dalam dihadapkan pada masalah itu kita berbicara tentang reaksi hati. Setiap hari itu kita dihadapkan dengan masalah, maka coba barangkali ada yang bisa atau punya ide ya, menuliskan kumpulan soal jawab tentu saja. Kalau soal tok itu ya, walaupun itu juga bisa ya orang tuh membaca soal nanti jawabnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, alangkah bagusnya kalau kemudian kumpulan soal jawab, walaupun soalnya sama akan dijawab berbeda-beda ya pada orang-orang, dan itu suatu hal yang sangat positif ya, sangat positif ketika ibu-ibu diberikan masalah masing-masing kemudian menjawab, jawaban-jawaban itulah yang akan memberikan warna ya di dalam kehidupan. Ternyata banyak cara ya dalam menyelesaikan masalah, dan kemudian banyak cara yang akan mengembangkan manusia itu dengan satu persoalan ya. Nanti kapan-kapan kita coba membuat buku kumpulan soal yang harus dijawab masing-masing atau kumpulan soal jawab. Nah, mudah-mudahan itu akan memberikan masukan dan manfaat yang besar. Nah, kita lihat ketika kemudian ada masalah, maka satu hal yang akan dilihat oleh Allah adalah reaksi hati. Reaksi hati. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi atau Allah itu kepengen memberitahukan kepada kita seberapa bersih ya hati kita ya, maka seberapa energi yang kemudian bisa dipancarkan dari cara kita menghadapi masalah. Hati itu maka akan bereaksi dua hal. Yang pertama, berlapang dada atau ridho. Yang kedua, dia sempit dada ya, sempit dada, kecewa atau murka ya, sempit dada. Artinya dia menjadikan sempit dada itu menjadi galau ya, galau. Ya, galau. Kadang kecewa sampai pada murka ya. Hadisnya berbunyi, ketika Allah mengujimu ya, ketika Allah mengujimu, maka Allah akan melihat kalau kamu ridho terhadap kamu lapang dada pada hal yang diujikan Allah padamu, maka Allah akan ridho padamu dan membukakan banyak jalan. Artinya masalah itulah yang kemudian akan menumbuh kembangkan, baik kemudian diperoleh cara-cara yang baru, kekuatan yang baru, pengalaman yang baru, dan Allah akan beri balasan lebih dari apa yang kamu lakukan. Yang kedua dikatakan, apabila kamu itu diberikan ujian, kemudian kamu kecewa, sempit dada, bahkan murka ya, maka Allah pun akan murka padamu dan menutup seluruh jalan ya. Banyak sekali orang yang kemudian tidak bisa berpikir. Ada di sebuah tempat ya, itu ada suami yang marah besar ketika mengetahui istrinya selingkuh ya. Atas nama kekecewaan ya sampai kemurkaan, apa yang kemudian dia perbuat? Dia bunuh 3 anaknya.
agar istrinya mengerti bahwa pengkhianatan cinta itu kemudian menghabiskan, ya, memberikan korban 3 hasil cinta itu. Anaknya umur 10 tahun, ya, yang satunya 8 tahun, yang satunya baru 2 tahun. Bayangkan di mana hati nurani dan akal orang itu, ya. Jadi sampai dikatakan kenapa kemudian Allah menutup, karena tadi dia tidak memahami bahwa hidup itu memang sebuah ujian, ya. Itu diingatkan oleh Allah ketika begitu itu. Dulu bagaimana dia memilih, bagaimana dia memimpin karena dia suami, ya, dan bagaimana kemudian dia memutuskan, ya, apakah ketika kemudian tidak membawa kebaikan pada keluarga sah-sah saja kemudian diputuskan karena kemudian mempengaruhi, atau kemudian bagaimana dia memaafkan, kenapa dia begitu dan sebagainya, kan masih banyak pertanyaan. Namun ketika dia dihantam sebuah pemahaman bahwa istrinya itu kemudian selingkuh, dia kemudian kecewa, ya, kemudian dia bahkan murka. Bayangkan membunuh 3 anaknya sendiri, itu perbuatan yang sangat, ya, sangat tidak masuk akal. Tapi faktanya kemudian itu terjadi, ya. Faktanya kemudian itu terjadi. Ada di daerah lain yang ketika kemudian terjadi percekcokan, ya, merasa terhina, ya, dan lain sebagainya, maka dia bakar, ya, dia bakar rumahnya sendiri, ya, kemudian dia bakar sehingga bahkan kemudian memberikan bagian yang sangat berbahaya dan parah pada sekelilingnya dan lain sebagainya. Nah, itu tadi persoalan jiwa, ya, itu tadi persoalan jiwa. Padahal banyak juga contoh-contoh orang yang bisa menerima, ya, bisa menerima keadaan, ya, dengan hatinya, sehingga kemudian proses lisannya, proses fisiknya itu akan menjadi baik. Kita mulai dari cerita zaman dahulu, gitu, ya. Ada seorang yang oleh Allah diberikan kekayaan, ya, diberikan anak-anak yang cantik, cakep, pinter, ya, dan sebagainya, ya. Dan kemudian Allah mengujinya, ya, dengan bencana. Ada bencana, ya, bencana alam yang kemudian meluluh lantakkan, ya, rumahnya yang terlihat megah, ya, membunuh keluarganya, ya, sehingga tertinggal dia dan anaknya yang kecil, ya, dan seekor onta, ya. Maka kemudian dia jalan bertiga dengan ontanya, dengan anaknya yang kecil, gitu, ya. Nah, ketika kemudian dia berjalan, ya, tiba-tiba ontanya berlari, entah ada reaksi alam apa yang menyebabkan insting ontanya itu kemudian menyelamatkan diri, dia berlari kencang. Nah, ini, ya, orang ini berpikir itu harta satu-satunya, ya, onta itu, ya, kalau kita sekelas harga Pajero lah, gitu, ya, itu besar. Maka kemudian dia kejar, ya, dia kejar ontanya itu sampai lupa sama anaknya, saking wis putek, gitu, ya. Bagaimana dia kepingin kehidupannya kelak itu kemudian bisa dibangun kembali, maka harta satu-satunya yang kemudian diharapkan membangun, ya, onta itu. Maka dia kejar, ya, dia kejar onta itu. Nah, akhirnya onta itu tiba-tiba berhenti, ya, tiba-tiba berhenti, ya, berhenti dia berhenti, kemudian menungging, ya, gitu. Nah, ketika dia berhenti, ya, dia menengok ke belakang, ya, tuannya itu akhirnya berhenti juga, karena tuannya itu juga tahu perilaku onta. Onta itu kalau sudah tiba-tiba berhenti, dia tidak bisa kemudian tiba-tiba lari lagi, gitu, ya. Itu akan berhenti lama. Maka dia pun berhenti dan kemudian membungkukkan badan karena menghela nafas yang panjang karena sangat capek mengejar onta tadi. Tetapi ternyata ontanya salah paham ketika tuannya itu terbungkuk-bungkuk karena dia bernafas panjang. Ontanya mengira bahwa dia akan menyerang, ya, maka kemudian disepaknya, ya, tuannya itu, ya, sampai jauh, gitu, ya. Nah, sehingga kemudian didapati kondisi dirinya itu terlempar jauh, ya, hidungnya patah, matanya kena sesuatu sehingga hancur, ya. Maka suatu ketika dia bercerita dalam sebuah majelis, ya,
yang awalnya dia datang selalu dihormati, sekarang keadaannya sangat buruk gitu ya. Kemudian ada orang bertanya kepadanya, lalu apa yang disisakan Tuhanmu untukmu ya? Maka dia katakan, Allah sisakan yang terbaik dalam hidupku, yaitu lisan yang masih bisa basah dengan zikir ya. Luar biasa, sebuah kalimat yang kemudian memberikan pancaran keimanan yang sedemikian rupa, ketawakalan yang sangat kuat, sehingga orang yang mendengarkannya itu pun langsung tersentuh hatinya. Bagaimana dia sangat sangat bersyukur mendengarkan cerita itu, sehingga selalu diingat-ingat sebagai sebuah motivasi bahwa kalau orang itu benar kuat dalam keimanan dan tawakal, Allah tetap akan menjamin kehidupannya. Nah, itu adalah bagian cerita orang yang bisa bertahan ya sedemikian rupa ya. Ada juga dalam proses ya, dulu saya ceritakan ada seorang bapak yang membangun ekonomi keluarganya dengan berjualan di depan SD ya. Jualan mainan kecil-kecil ya, harganya 1.000 2.000 ya. Padahal kalau mainan kita di toko mainan itu ya minimal 10.000, 20, 40, 80 dan sebagainya, itu harganya 500.000, 2.000. Sudah begitu ketika sampai di rumah kontraannya itu ya dirubung anak-anak kecil, semua ngeliat ya, tapi tidak beli karena punya duit. Tidak tega dia lihat anak-anak begitu, maka diguntingkan satu plastik, kemudian diberikan pada seluruh anak, sudah ada sana main keluar gitu. Begitu proses kehidupannya. Walaupun dia diuji, dia kurang, tapi ketika kemudian keimanannya itu tumbuh, maka ketika anak-anak datang tuh dia merasa mungkin inilah kesempatan aku berbuat baik, sehingga dengan begitu Allah akan terus jaga dan jaminkan aku. Dan ternyata benar. Ketika hari-hari dia lalui, dia ketemu sama temannya, kamu sekarang jualan di sini ya dan sebagainya. Ternyata temannya itu jualan elektronik. Lalu dititipkan barang itu dan ternyata laris karena memang harganya cukup murah dan lumayan awet. Maka dapat pesanan yang banyak sampai kemudian dia bisa membangun rumah ya, kemudian membangun gudang ya, walaupun bukan gudang yang kuat gitu ya, untuk itu. Begitu Allah pergilirkan kehidupan ketika rela menghadapi apa-apa yang diberikan kepada Allah ya, maka kemudian dibukakan banyak jalan. Dan tapi Allah itu ya masih menguji, karena ada orang yang dianggap wah ketika bahagia ya, kemudian dia bisa tertawa, tetap menjalankan kebaikannya dan lain sebagainya. Allah perlu menguji satu hal lagi, bahwa ketika kemudian orang tuh dihantam pada ketetapan yang sangat berat, apakah kemudian dia tetap dalam keimanannya atau bahkan dia kemudian mengeluh, kemudian menghilangkan amal-amalnya. Nah, pada suatu ketika ya, ketika dia mendapatkan pesanan yang besar, mendapatkan duit yang banyak ya, dia bilang sama istrinya, kita belikan barang aja ya, agar kita bisa simpan daripada bentuknya uang nanti. Dia beli barang yang banyak, dia simpan, dia tata ya di gudangnya itu, dan malam hari, dini hari terjadi kebakaran, ludes semuanya, termasuk istri dan anaknya yang terakhir terbakar. Masya Allah ya. Ya, dia terbakar 80%. Tinggal anaknya satu yang sempat dilarikan tetangganya, kemudian selamat, tidak terjadi terbakar, maka dia dibawa ke rumah sakit. Awalnya orang yang khawatir, awalnya dia juga dihantam ya, sebuah perasaan yang sangat menekan, hebat ya. Dia hanya berpikir, kenapa aku tidak dimatikan sekalian ya. Dia tekanan batinnya itu sudah sedemikian berat, tetapi karena kebaikan yang banyak dan dia tetap melakukan banyak hal, kewajiban dia secara syariat, ternyata Allah memberikan hidayah pada saat-saat yang genting itu. Tiba-tiba dia diberikan hidayah, diingatkan kembali bahwa dia dulu tidak punya apa-apa, kemudian Allah memudahkannya, kemudian Allah memakmurkannya, kemudian Allah memberikan banyak hal.
Dia tidak usah jalan ke sana kemari cari modal dan sebagainya, semua datang sendiri. Kenapa? Ya karena dia orang yang tertib menjaga amalan-amalan, orang yang tertib menjaga amal kebaikannya kepada orang lain, ya sehingga kemudian walaupun setiap orang tuh pasti dalam hantaman yang berat itu pasti akan terdiam jenak. Namun orang-orang yang sempat menanam kebaikan, orang-orang yang sempat mempertahankan tanaman-tanaman ibadahnya, itu pasti Allah akan menjaganya dengan memberikan hidayah. Ya. Maka kemudian dia istighfar, dia menyadari, akhirnya dia pulang tidak dalam perawatan penuh karena dia tahu itu membutuhkan uang yang banyak. Dia bertekad nanti akan diobati di rumah dan sebagainya. Akhirnya pulang karena satu anaknya masih hidup ya, dan kemudian mereka mengusahakan kembali usaha mereka dari bawah kembali. Itu tadi sebuah potret bagaimana seseorang itu punya keteguhan. Dan semakin teguh dan semakin berkembang amal-amalnya ketika diuji. Nah, ketika kemudian kita yang pertama lihatlah reaksi hatimu. Kalau kemudian kita itu masih ya mempunyai ya, tanaman-tanaman kebaikan, terutama hal-hal yang sikapnya mengikatkan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan memudahkan kita berlapang dada. Ya, sehingga bagian yang kemudian kita harus tata kembali ya. Sebenarnya saya itu mau memberikan judul ya, sebuah perbincangan tentang bersiaplah barangkali hari esok lebih sulit. Tapi kemudian saya berikan dulu contoh-contoh hal yang menyulitkan kita ya. Kadang-kadang tanpa terasa kita ngobrol ke sana kemari banyak sekali ya hal-hal yang kemudian merugikan. Ya, merugikan keadaan kita di masa yang akan datang. Yang kedua reaksi lisan. Reaksi lisan ya. Jadi sekali lagi kalau ada ujian langsung lihatlah reaksi hatimu. Kalau kita belum bisa lapang dada, malah sempit dada, galau ya, kecewa, murka, segera cari ilmu, segera cari tempat-tempat yang memberikan energi yang positif ya. Segera kita belajar untuk mengurai ya masalah agar bisa menjadi hikmah ya dan lain sebagainya, agar tidak berlanjut pada malapetaka kedua, yaitu reaksi lisan. Reaksi lisan ini memang cukup berbahaya karena disampaikan oleh Allah bahwa lisan itu adalah bagaimana Allah memberikan garis keberuntungan atau sebaliknya ya, maka akan menjadi garis-garis yang mencelakakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qolan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima ya. Itu surat Al-Ahzab ya. Nah, itu disampaikan hei orang beriman, yang disampaikan orang beriman karena lisan itu ternyata sangat menyangkut keimanan hati seseorang. Ya, hei orang beriman, takutlah pada Allah. Ya, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya. Ada hadis juga mengatakan, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu disangkutkan dengan keimanan. Kamu beriman kepada Allah dan hari akhir sampai nanti hari akhir, berkatalah yang benar atau diam. Ya. Kenapa? Karena disampaikan tadi kalau kita itu berkata yang benar itu akan mempengaruhi sampai Allah itu sampaikan berkatalah yang benar. Itu sangat penting karena itu akan menjaga ya suasana yang sudah kita bangun di hati kita. Ya, ketika perkataan itu didengarkan telinga, ya masuk ke hati, ya kan? Nah, maka itu kemudian mengingatkan kita, melapangkan hati kita. Ya, kalau tidak, itu nanti akan membuat celaka, ya akan membuat celaka. Maka tadi suasana yang kemudian dibangun itu ya, kita merasa paling menderita, ya, kita merasa didolimi siapa? Allah. Ya, kadang-kadang kita ya sholat. Kita ya baca Quran, kita ya wirid, kita ya doa ya. Tapi itu hanya sampai di kerongkongan, tidak mempengaruhi hati. Sehingga
Itu penting difahami. Allah mengujikan kita hati dan Allah melihat, memperlihatkan kepada kita bahwa bagaimana kamu tuh mencari keberuntungan sedang kamu tidak menjaga lisanmu. Kalau kemudian kamu pengen dijaga, maka jaga lisanmu, ya gitu. Jadi memang itu memang bagian yang harus dilatih. Kalau toh kita tuh sampai tidak tahu apa yang kita ucapkan, kita suruh diam, kita disuruh diam, ya. Sehingga kemudian kita bisa memilihkan kata-kata walaupun kayaknya kemudian tidak masuk, kemudian tidak mudeng, kemudian kita berusaha untuk sampai ada kalimat kan ya, hadis mengatakan kalau kamu sampai tidak tahu apa yang kamu minta, apa yang kepingin kamu wiridkan ya, yang termudah bacalah istighfar yang banyak. Karena istighfar itulah yang kemudian akan mengembalikan ya, akan mengembalikan kemudahan kita ya, akan memberikan kepada kita rezeki ya, banyak hal yang kemudian diberikan ya, bahkan kemudian memberikan hal-hal yang tidak diduga ya, dimudahkan ya dan lain sebagainya, dipanjangkan umur ya dan lain sebagainya. Nah sehingga ketika kita itu belum bisa berkata apa-apa, kita disuruh melambari ya. Reaksi lisannya ada di satu, menyebut Allah, menguatkan jiwa, baik dengan membaca Al-Quran, dengan wirid, dengan doa, ya, dengan mendapatkan hadiah, nasihat atau mendengarkan nasihat ya, agar lisan itu terus terjaga. Karena kadang-kadang sebelum kita menyelesaikan masalah ya, hidup itu kan memang begitu. Hidup itu membutuhkan banyak keajaiban. Kenapa? Ternyata sepinter-pinter orang, ya sekuat apapun orang, sebanyak apapun fasilitas yang dimiliki, belum tentu itu akan bisa menjamin kehidupannya, kemudahan, kelapangan, keberkahan, bahkan keselamatan di akhir. Ya, sehingga keajaiban-keajaiban dalam kehidupan itu perlu dipersiapkan. Yaitu dengan apa? Dengan jalan-jalan langit. Segala macam namanya keajaiban itu sesuatu yang gaib. Maka yang kita bahas itu adalah langit. Kenapa? Karena semua urusan itu diatur di langit. Bahkan kita kadang-kadang tidak mencapai ke sana. Kita sibuk sendiri dalam urusan dunia kita ya. Nah sehingga ya tadi semakin jauh ya. Maka sampai dikatakan dunia itu seperti bayanganmu. Seperti bayanganmu. Ketika kamu menengok, bayangannya juga hilang. Ketika kamu jalan terus tidak memperhatikan bayangan itu, maka dia akan mengikutinya, ya, akan mengikutinya. Nah, sehingga kita tidak perlu repot gitu ya, memikirkan dunia itu termasuk selalu dipuji, selalu nyaman ini dan lain sebagainya ya, mendapatkan kebahagiaan, tidak pernah susah ya, tidak pernah harus berlelah-lelah ya dan lain sebagainya ya. Nah, itu bukan hal yang bagus. Kenapa sampai dikatakan yang namanya orang berkeluh kesah itu pasti karena dia kecewa pada hal yang sifatnya duniawi. Ya. Nggak ada orang misalnya begini, dia itu kepengen membaca Quran yang banyak, kemudian dia tidak bisa. Kemudian dia marah pada semua orang. Gimana tuh kamu tuh ya orang cetok, aku tuh mau membaca Quran, kenapa enggak? Orang itu yang kemudian niatnya akhirat, dia tidak akan begitu. Tetapi ketika ada orang tuh keluh kesah ya, berkata yang tidak bagus, bahkan sampai pada kemurkaan, iri, dengki dan sebagainya, itu pasti penyebabnya dunia. Walaupun bentuknya kadang-kadang akhirat. Misalnya ya, satu kelompoknya itu sudah umroh semua, dia belum, maka dia marah kepada suaminya, marah kepada anak-anaknya. Pokoknya aku harus bisa umroh ya, pokoknya begini dan sebagainya. Kadang orang lihat heran, ngapa kok sampai seperti itu ya? Padahal itu urusan akhirat. Urusan akhirat itu cuma subhanallah, itu adalah bagian yang besar dan tidak pernah hilang. Dicatat oleh malaikat. Berapa tambahannya? Ya, itu hal yang akan dibalasi lebih. Ya. Lalu kenapa kita harus pakai berkeluh kesah, marah, kemudian murka? Ya. Nah itu
itu pasti bagian dunianya, bagian dunia yang kemudian dipersoalkan, ya dipersoalkan. Maka ya tadi kalau kemudian reaksi lisannya itu menyebutkan Allah, ya menguatkan jiwa, ya itu akan menghasilkan dia tenang. Ada orang kalau ada masalah itu kemudian dia istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian menangis. Setelah menangis dia nesu, ya marah dengan orang-orang, merasa didolimi gitu. Nah itu tadi maksud wiridnya itu untuk apa? Itu sampai pada kerongkongan. Pasti tadi maksudnya menyebut Allah itu ya dia kecewa, bentuknya kepada dunia walaupun bentuknya sebutan itu tadi. Ya, sama saja, tetap saja dia itu yang dinamakan sebagai keluh kesah, ya keluh kesah. Ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan karena akhirnya banyak sekali orang yang merasa baik itu bosan. Karena sudah istighfar yang banyak, utangnya tidak lunas. Nah, orang habis lunas kemudian utang lagi, gimana lunasnya? Ya, nah kemudian hampir ada orang yang setiap hari itu memupuk hutangnya. Ya hanya karena lah nek ora utang ya saya tidak bisa beli ini. Kalau tidak utang saya tidak beli. Dan dengan apa ya? Apa namanya? Dia merasa bahwa kenapa dia itu utangnya tidak lunas, yaitu ya salahnya Allah, malah jadi salahnya Allah lagi ya. Ya, akhirnya dia bosan. Orang yang kemudian lisannya itu dilatih untuk zikir, berdoa, itu ada titik bosannya ada. Dia jenuh tapi tetap melakukan, bersabar mempertahankan sampai Allah menggantikan dengan perasaan cinta. Nah, kalau perasaan cinta itu tadi ekspresinya itu akan bagus ya. Ketika kemudian orang memandangnya, bahkan orang memandang merasakan di sekitarnya dia sedang mengaji dan lain sebagainya, sedang berdoa, sedang wirid, itu menimbulkan energi yang sangat besar ya. Dan itu tidak bisa ditipu ya. Maka sampai dikatakan orang itu kalau benar-benar dia melakukannya dengan ikhlas muncul cahaya ya, muncul cahaya. Tidak ikhlas cahayanya juga redup. Hanya juga rebu, itu tidak bisa ditipu ya, tidak bisa direkayasa. Tetapi manusia kan tidak tahu tentang dirinya, maka oleh Allah akan diuji. Kalau ada yang rekayasa akan diuji terus ya, apakah benar-benar tetap wirid atau kemudian mengeluh ya. Yang dikeluhkan siapa? Semua kebaikan dikeluhkan. Yang mungkin suaminya tidak mendukung, orang-orang rumah tidak membantu, teman-temannya yang baik kemudian mengkhianati. Semua yang dikeluhkan itu justru kebaikan. Nah itu titik di situ Allah memberitahukan bahwa apa-apa yang kamu lakukan itu harus dirubah dari hatinya agar tidak sekedar ada di kerongkongan, tapi bisa mempengaruhi hati bahkan fisik. Yang selanjutnya reaksi fisik. Ya, reaksi fisik. Reaksi fisik itu bentuknya menambah kebaikan. Ya. Walaupun kadang-kadang manusia memandang itu tidak ada hubungannya ya. Orang yang ditimpa kesusahan, ditimpa ujian, itu kalau orang beriman akan terlihat dari banyaknya atau tambahan kebaikan yang dia lakukan. Untuk menunjukkan kepada Allah, ya Allah, walaupun engkau telah mengujiku ya, hada min fadli robbi liyabluwani aaskur an akfur. Engkau telah ini datang dari Robku untuk mengujiku, apakah aku syukur kemudian menampakkan dengan kebaikan yang banyak atau kufur, ya menutup. Nah untuk itu fisik juga begitu akan sangat terlihat. Kalau ada yang punya masalah, kemudian tidak bisa bangun, tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya, tidak mau berbuat apa-apa, banyak terlihat ibu-ibu lama tidak ngaji gitu ya. Saya bilang apa sekarang aktivitasnya ya enggak ngapa-ngapa lah. Kenapa? Ya Bu maaf saya sedang tertimpa musibah gitu ya. Nah itu ya kadang-kadang kemudian kita heran, apalah kalau tertimpa musibah kenapa kemudian tidak menambah kebaikan gitu ya. Nah itu, nah sehingga ketika jauh akhirnya kemudian tidak bisa menyelesaikan ya, maka baru kemudian memulai lagi. Nah itu kata-katanya agak berat. Maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu yang berkonsultasi ya.
ibu-ibu yang berkonsultasi itu saya bilang ibu ke majelis dulu ya, ibu ke majelis dulu agar tadi rahmat itu menjadi turun kepadanya dan memudahkan ya, menggerakkan secara fisik untuk kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan itu bentuknya ibadah, kebaikan itu bentuknya hal-hal yang dia urus dalam kewajiban rumah, kebaikan itu adalah banyak hal yang kemudian Allah memberikan fasilitas kita untuk bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala reaksi hati kita kurang bagus ya, lesannya juga tidak terjaga, maka fisik pun tidak akan bisa didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang agar bisa menambah kemudahan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan begini, kalau kamu tuh dihadapkan pada beberapa kebaikan, maka ambillah kebaikan yang paling memberatkan hatimu. Kenapa? Karena itu rahmatnya paling besar sehingga mempercepat proses penyelesaian masalah. Allah akan memberikan kepada kita sebuah isyarat ya, sebuah hidayah yang menjadikan kita tahu apa yang harus kita kerjakan itu. Ambil amal yang paling berat di hatimu ya, secara fisik kita lakukan. Misalnya ya, kita paling tidak suka misalnya membersihkan kamar mandi, WC dan lain sebagainya gitu ya. Maka kerjakan itu dulu karena itu akan memberikan bagian yang besar. Nah, ada orang yang paling tidak disuka adalah nyetrika, yang paling tidak disuka cuci piring dan sebagainya. Pokoknya kerjakan segala sesuatu yang paling memberatkan di hatimu, maka itu akan membuka peluang rahmat dan kelapangan dan keberkahan dalam menyelesaikan atau mengubah masalah menjadi hikmah ya dalam proses perjalanan kita. Nah, yang kemudian kalau tidak terkendali ya, kita tidak bisa menambah kebaikan, maka tidak bertambah juga kesabaran dan ketawakalan kita ya. Bertahan untuk tetap menjadi baik, kemudian bertawakal itu terus memperbagus proses. Jadi oleh Allah dianggap kita itu terus ya berkonsentrasi untuk bisa memperbagus. Nah, itu juga akan bersangkut paut dengan rezeki. Itu kalau dalam bahasa ATM tuh, kita tuh mau minta ATM yang gold ya, atau silver ya, atau yang plus ya dan lain sebagainya, itu tergantung dari apa yang kita lakukan ya. Nah, sehingga sebenarnya Allah itu sudah menjaga bagaimana menjaga keimanan kita, amal, sampai menjaga rezeki kita dari apa? Dari ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Nah, ibu-ibu rahmatullah, barangkali itu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan, reaksi-reaksi kita dalam ujian ya, sehingga itu ditampakkan oleh Allah kepada kita sendiri, tidak usah menilai orang lain karena kita memang disuruh menilai tentang peningkatan kualitas kehidupan kita dari ujian-ujian yang kita hadapi. Nah, untuk itu marilah kita latih ya, kita ikatkan hati kita, ditahan, lisannya itu ditahan, dicoba dilatih. Maka memang hanya dengan satu cara, ketika kita itu membiasakan dengan kalimat-kalimat baik. Kalimat baik itu mulai membaca Quran, membaca hadis karena kalimat-kalimatnya juga kalimat yang menuntun ya, kemudian wirid, kemudian doa, memberikan nasihat, memberikan semangat ya, menyenangkan orang ya, dan jangan memakai selain itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita di dalam memproses lisan itu artinya itu yang kemudian akan menggambarkan bertambahnya keberuntungan dalam proses kehidupan kita. Hai ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan kehidupan, bukan bagaimana kita membangun perekonomian sehingga kita banyak duit, membangun kekuasaan, membangun kebahagiaan. Enggak. Yang terpenting dalam hidup dan kita akan dikembangkan, bahkan kita akan kaget seberapa perkembangan kita yang sedemikian rupa ketika kita mengikuti hal-hal yang memang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan dalam proses ya perjalanan kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ihwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.